Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa ikhwati rahimakumullah jami'a. Jadi kami ingin sedikit bercerita terkait dengan beberapa peristiwa yang ada dalam Sirah Nabawiyah, yang itu merupakan tugas di mata kuliah Sirah Nabawiyah. Nah, ini baru datang dia. Jadi ada beberapa peristiwa yang perlu kita jelaskan. Yang mana yang pertama adalah bagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sirri atau dengan bersembunyi, tersembunyi, dengan sifat yang tersembunyi, misalnya tidak terang-terangan. Kemudian nanti akan dijelaskan pula oleh teman-teman saya terkait dengan Dar Al-Arqam Ibn Al-Arqam, apa yang dimaksud dengannya, kemudian apa-apa yang terkait dengannya. Kemudian juga bagaimana perubahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya berdakwah sembunyi-sembunyi menjadi berdakwah terang-terangan. Kemudian nanti akan diakhiri dengan kisah bagaimana Quraisy bersikap atas dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berubah menjadi dakwah yang terang-terangan. Adapun yang pertama akan saya mulai. Jadi ikhwan, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika awal mula diutus sebagai nabi dengan ayat yang Allah turunkan, yaitu Iqra, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketakutan. Itu latar belakangnya bagaimana beliau sebelum menjadi nabi kemudian diturunkan wahyu pertama kalinya dengan surat Iqra, 5 ayat yang kemudian menjadi sebuah peristiwa yang dahsyat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu melihat malaikat Jibril dengan dengan bentuk aslinya, yang akhirnya beliau ditanamkan dengan oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian alaihissalam ya. Kemudian akhirnya Khadijah membawa beliau kepada pamannya Waraqah bin Nawfal. Kemudian dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi nabi, kemudian orang-orang akan menjadi banyak yang benci atau yang semak dengan hal tersebut. Kemudian sampai pada beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah dengan ayat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan terang-terangan, yaitu dengan mengajak kerabat-kerabatnya terlebih dahulu, siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu percaya dengannya. Dan itu adalah tabiatul insan, yang merupakan tabiatul insan, bagaimana dia memulai sesuatu dengan siapa yang dia percaya kepadanya. Kemudian beliau mengajak diantaranya ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian setelah mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu Siddiq melanjutkan atau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan, memegang tongkat estafet dalam dakwah tersebut untuk menyebarkan dan menyampaikan dakwah ini kepada kerabat-kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian banyak dari sahabat yang akhirnya berislam, mu'alaf masuk atau bukan mu'alaf, masuk ke dalam Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Nah, baik, bismillah. Insyaallah
Karena akan melanjutkan apa yang tadi dijelaskan oleh akhina Muhammad Widi, kita beranjak kepada masih fase Syria, yaitu ketika itu kaum muslimin mereka menjadikan satu tempat khusus, yaitu rumah sahabat mulia Al-Arqam bin Abil Arqam. Kaum muslimin ketika itu menjadikan, atau Al-Arqam radhiyallahu anhu mempersilahkan kaum muslimin untuk menjadikan rumahnya sebagai, bisa dibilang bahasa kita adalah base camp, yaitu tempat di mana para kaum muslimin bersatu, kemudian beribadah di sana karena aman dari ancaman Quraisy, kemudian membangun ukhuwah bersama, pendidikan akidah, kemudian juga menyusun strategi bagaimana supaya dakwah ke depannya bisa menjadi jahriyah dan terbuka untuk kaum Quraisy dan seluruh umat manusia. Masa ini adalah masa yang krusial karena disinilah awal dari bagaimana kekuatan Islam itu terbangun secara bertahap. Yang dari yang awalnya terpencar-pencar, kemudian kaum muslimin disatukanlah di satu tempat khusus, di mana di situ ada pendidikan, ibadah bersama, dan lain-lain. Dan singkat cerita, yang menjadi tonggak perubahan yang terbesar dalam sejarah Muslim, yaitu saat masuknya Umar radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Umar masuk Islam dan beliau bersyahadat radhiyallahu anhu di Darul Arqam bersama dengan Rasulullah SAW di dalamnya. Kemudian para sahabat mulia seperti Abu Bakar, Siddiq, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan lain-lain. Inilah bisa dibilang adalah fase transisi awal perpindahan dari masa Syriah kepada fase Jahriyah setelah masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian berlanjutlah dakwah dari fase Syriah menjadi fase terang-terangan, yaitu Jahriyah. Mungkin seperti itu. Ya, bismillah. Di sini Ana ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh akhina Zaki Rasanya, yaitu di mana fase ketika telah masuk Islamnya Umar. Ketika itu Nabi menaiki Bukit Sofa untuk mengumumkan, untuk mendeklarasikan bahwa ketika itu dakwah akan berpindah dari Syriah ke Jahriyah. Nah, ketika itu, jadi ketika dakwah Jahriyah itu ujiannya banyak gitu. Mulai dari tekanan kafir Quraisy yang bisa dibilang mencakup ya tekanan secara fisik, secara mental, dan lain-lain gitu. Maka dari itu turunlah wahyu untuk hijrah ke Madinah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan gitu.